Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab kelima, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Kita akan belajar tentang kisah Sunan lagi. Yang pertama kita akan belajar Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1465. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jepara. Ia wafat pada tahun 1525. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel, Denta, Pasai, Malaika, dan Mekah. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wicil dan tembang tombok ati. Ketika berdakwah, beliau akan membunyikan alat musik Bonang. Ketika masyarakat sekitar datang berkumpul, Sunan Bonang akan melantunkan lagu-lagu yang berisi wejangan-wejangan ajaran Islam, baik berupa tauhid, akhlak, hingga hukum. Di antara jasa Sunan Bonang adalah beliau mengislamkan Sunan Kalijaga yang terkenal dengan Berandal Lokajaya. Yang kedua, turut menyukseskan pembangunan Masjid Agung Demak dan juga menjadi salah satu penasehat Kerajaan Islam Demak. Sekarang, apa ya yang bisa kita teladani dari Sunan Bonang? Yang pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Dan yang terakhir, toleran dalam dakwah. Selanjutnya kita akan belajar tentang Sunan Derajat atau yang bernama Raden Qasim. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat didirikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal dengan kecerdasannya. Cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Beliau sangat mengusahakan kesejahteraan sosial dan memberikan ajaran Islam secara ringan, sehingga masyarakat mudah menerima isi kandungan ajaran Islam. Beliau selalu memberikan motivasi yang lebih menekankan pada kerja keras serta kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Orang-orang miskin yang tidak mempunyai penghasilan beliau berdayakan. Beliau mengajari membuat tambak garam, ikan, udang, dan lain-lain. Hadirnya Sunan Derajat telah menciptakan lapangan kerja baru. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Nah, kisah keteladanan dari Sunan Derajat apa ya? Yang pertama, merakyat dan peduli fakir miskin. Yang kedua, seniman yang mendidik. Dan yang terakhir, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Selanjutnya kita akan belajar tentang Sunan Kudus
atau yang bernama Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Raden Utsman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Dinamakan Sunan Kudus karena beliau berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus tidak hanya pemberani, tetapi juga tegas dan keras jika berhadapan dengan musuh. Namun, jika berhadapan dengan umat, beliau adalah sosok yang lemah lembut. Sunan Kudus adalah murid Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru cara berdakwah gurunya. Beliau sangat toleran dengan budaya setempat dan memperhatikan penggunaan teknologi yang ada. Sunan Kudus sangat tenggang rasa, menghormati perbedaan, dan tidak pernah menyakiti orang yang berbeda pendapat. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sekarang, sikap keteladanan apa ya yang bisa kita pelajari dari Sunan Kudus? Yang pertama, pemberani. Sunan Kudus merupakan sosok senopati kerajaan Demak. Yang kedua, kreatif. Sunan Kudus adalah sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam. Yang ketiga, seniman. Selain sebagai ulama, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Dan yang keempat, santun dan toleran. Sunan Kudus menyebarkan Islam melalui jalan damai. Terlihat dari peninggalannya seperti Masjid Menara Kudus. Beliau memadukan berbagai budaya dan kearifan lokal. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar kisah 3 sunan lagi, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Jangan lupa kisah-kisah sunan tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.